Selamat pagi anak-anakku yang terkasih. Hari ini kita akan memasuki materi pertama kita dalam pertemuan pertama di semester ganjil ini dengan tema orang beriman menanggapi karya keselamatan Allah. Nah, anak-anakku yang terkasih, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, kita awali dengan doa pembuka. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur karena Engkau telah menganugerahkan kehidupan kepada kami. Engkau telah membimbing dan menjaga hidup kami. Berkatilah agar melalui proses pembelajaran ini kami makin menyadari betapa besar kasih-Mu, sehingga kami senantiasa dapat bersyukur dan memuji nama-Mu dengan pengantaran Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, amin. Keselamatan menjadi dambaan hidup setiap orang. Selamat berarti terhindar dari bahaya, malapetaka, bencana tidak kurang suatu apapun, tidak mendapat gangguan, kerusakan, dan sebagainya. Maka dengan berbagai macam cara, setiap orang akan berusaha untuk memperoleh keselamatan dalam hidupnya. Nah, bagi orang beriman, Allah adalah sumber keselamatan yang pertama dan utama. Dengan berbagai macam cara dan dalam berbagai kesempatan, Allah telah menyatakan rencana karya keselamatannya kepada manusia. Manusia berusaha untuk menanggapi karya keselamatan Allah tersebut dengan beragama. Namun, beragama saja belumlah cukup, tetapi harus disertai dengan sikap penyerahan diri secara total kepada kehendak Allah yang menyelamatkan. Nah, anak-anakku yang terkasih, tema yang akan dibahas dalam bab pertama ini yaitu yang pertama, Allah adalah sumber keselamatan yang sejati. Yang kedua, beragama sebagai tanggapan atas karya keselamatan Allah. Lalu yang ketiga, beriman sebagai tanggapan atas karya keselamatan Allah. Yang keempat, beriman Kristiani. Lalu yang kelima, iman dan kebersamaan dalam jemaat. Yang terakhir adalah Maria teladan umat beriman. Nah, anak-anakku yang terkasih, kita langsung saja masuk ke dalam tema yang pertama, yakni Allah adalah sumber keselamatan yang sejati. Anak-anakku yang terkasih, dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat menemukan berbagai macam pandangan masyarakat tentang sumber keselamatan. Di antaranya, yang pertama, benda atau kalimat yang dianggap memiliki kekuatan gaib atau magis. Di zaman modern ini, kita kadang menjumpai orang-orang atau anggota masyarakat yang menyandarkan keselamatan hidupnya pada benda-benda atau kalimat yang dianggap oleh dirinya sendiri memiliki kekuatan gaib. Nah, misalnya saja ditempatkan secara khusus benda tersebut diberi sesaji, membakar kemenyan, meminyaki, atau membawanya kemanapun mereka pergi. Mereka yakin bahwa itu semua akan memberikan jaminan keselamatan dalam hidup mereka. Yang kedua, barang-barang duniawi atau harta kekayaan. Bagi penganut paham materialisme, kekayaan dan barang-barang dunia dianggap dapat memberikan jaminan keselamatan dalam hidupnya. Mereka akan berusaha dengan berbagai macam cara, bahkan tindakan yang menutup kemungkinan mereka akan menghalalkan berbagai macam cara untuk mengumpulkan harta sebanyak mungkin dalam hidup mereka. Mereka yakin bahwa dalam hidup berkelimpangan harta dapat menjamin hidup mereka. Keyakinan yang ketiga, yakni ada orang yang menyerahkan hidupnya atau meyakinkan keselamatan hidupnya kepada kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Berkat kemajuan ilmu pengetahuan terutama di bidang kesehatan dan kedokteran dapat memperpanjang hidup manusia dan menekan angka kematian, sehingga mereka memiliki keyakinan dan mendewakan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dapat memberi mereka keselamatan bagi hidup mereka. Barangkali untuk sementara waktu kemajuan pengetahuan dan teknologi dapat memperpanjang hidup seseorang, tetapi mereka lupa bahwa kemajuan pengetahuan dan teknologi sehebat apapun tak bisa menghentikan peristiwa kematian itu sendiri. Nah, anak-anakku yang terkasih, benarkah semua itu dapat diandalkan sebagai sumber keselamatan sejati bagi hidup manusia atau bagi hidup kita semua? Mari kita lanjutkan dengan membaca bacaan tentang kisah seorang profesor Eropa yang ateis.
dan seorang penunjuk jalan yang percaya bahwa Tuhan itu sungguh ada. Kisahnya berjudul Allah itu ada. Kita langsung saja baca sama-sama ya. Ada seorang profesor dari Eropa yang ateis, tidak percaya kepada Tuhan, mau mengadakan penyelidikan di padang gurun Afrika. Ia menggunakan seorang penduduk asli untuk menjadi penunjuk jalan baginya di padang gurun itu. Dalam perjalanan mereka, setiap kali si profesor yang tidak percaya pada Allah itu melihat penunjuk jalan akan berdoa pada pagi, siang, dan malam hari. Ia selalu mengatakan kepada penunjuk jalan bahwa Allah itu tidak ada. Tetapi si petunjuk jalan diam saja. Pada suatu hari, ketika mereka pagi-pagi keluar dari kemah, mereka melihat jejak kaki unta di depan kemah mereka. Si profesor berkata kepada penunjuk jalan, "Tadi malam ada seorang naik unta yang lewat di depan kemah ini." Kata penunjuk jalan, "Saya tidak percaya." Si profesor berkata lagi, "Mengapa engkau tidak percaya? Jejak-jejak ini menunjukkan bahwa ada orang lewat semalam di depan kemah kita. Semua orang yang melihat jejak ini akan percaya bahwa ada orang yang telah meninggalkan jejak ini." Penunjuk jalan itu berkata, "Bagaimana Tuhan dapat percaya pada manusia hanya karena jejak-jejak yang ditinggalkannya yang mudah terhapus? Tetapi Tuhan tidak percaya pada Allah yang meninggalkan jejaknya di langit dan di seluruh alam pada segala musim." Si profesor terdiam. Kemudian mereka meneruskan perjalanannya. Pada suatu waktu, mereka kehilangan arah dan mereka kehabisan bekal. Mereka kelaparan dan kehausan. Pada saat itu, si penunjuk jalan masih menyimpan sedikit air di kantong airnya. Air itu tak disentuhnya. Ia menyimpannya hanya untuk tuan yang ateis itu. Pada suatu hari, si penunjuk jalan itu kehabisan tenaga. Ia merasa akan mati. Tetapi sebelum ia mati, ia menyerahkan persediaan air yang terakhir kepada tuannya, si profesor yang ateis itu. Sebelum penunjuk jalan mati karena kehausan, si profesor memeluknya dan berkata, "Sekarang saya percaya pada Allah yang engkau percaya, yang meninggalkan jejaknya di seluruh alam ini, terlebih yang ada dalam dirimu." Anak-anakku yang terkasih, setelah membaca cerita tadi, mari kita merenungkan bagaimana iman seorang yang sangat percaya kepada Allah, yakni iman penunjuk jalan tersebut, dapat meyakinkan seorang ateis yang bahkan sudah seorang profesor yang tidak percaya bahwa Tuhan itu ada saja bisa ia yakinkan. Nah, semoga anak-anak terkasih bisa menjadi terang dan contoh bagi sesamanya yang tidak percaya bahwa Tuhan itu ada. Hal-hal ini dapat kita lakukan melalui hal-hal kecil, misalkan dalam keluarga, dalam pertemanan. Kita tunjukkan melalui tindakan sehari-hari kita, perilaku sehari-hari kita yang menunjukkan bahwa kita sungguh beriman kepada Allah, ya. Baik adik-adik, kita lanjut. Kita selanjutnya akan membaca bacaan teks kitab suci. Mari kita baca dengan seksama bersama-sama. Paulus di Athena. Bacaan dari Kisah Para Rasul bab 17 ayat 16 sampai 34. Sementara Paulus menantikan mereka di Athena, sangat sedih hatinya karena ia melihat bahwa kota itu penuh dengan patung-patung berhala. Karena itu, di rumah ibadat ia bertukar pikiran dengan orang-orang Yahudi dan orang-orang yang takut akan Allah. Dan di pasar setiap hari dengan orang-orang yang dijumpainya di situ. Dan juga beberapa ahli pikir dari golongan Epikuros dan Stoa bersoal jawab dengan dia, dan ada yang berkata, "Apakah yang hendak dikatakan si Plater ini?" Tetapi yang lain berkata, "Rupa-rupanya ia adalah pemberita ajaran dewa-dewa asing, sebab ia memberitakan Injil tentang Yesus dan tentang kebangkitannya." Lalu mereka membawanya menghadap sidang Areopagus dan mengatakan, "Bolehkah kami tahu ajaran baru mana yang kau ajarkan ini?
sebab Engkau memperdengarkan kepada kami perkara-perkara yang aneh. Karena itu kami ingin tahu, apakah artinya semua itu? Adapun orang-orang Athena dan orang-orang asing yang tinggal di situ tidak mempunyai waktu untuk sesuatu selain untuk mengatakan atau mendengarkan segala sesuatu yang baru. Paulus pergi di atas Areopagus dan berkata, "Hai orang-orang Athena, aku melihat bahwa dalam segala hal kamu sangat beribadah kepada dewa-dewa. Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat-lihat barang-barang pujaanmu, aku mempunyai juga sebuah mezbah dengan tulisan, kepada Allah yang tidak dikenal, apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepada kamu. Allah yang tidak menjadikan bumi dan segala isinya, Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi, tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia, dan juga tidak dilayani oleh tangan-tangan manusia, seolah-olah ia kekurangan apa-apa. Karena dialah yang memberikan hidup dan napas dan segala sesuatu kepada semua orang. Dari satu orang saja ia telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi, dan ia telah menentukan musim-musim bagi mereka dan batas-batas kediaman mereka, supaya mereka mencari Dia dan mudah-mudahan menjamah dan menemukan Dia. Walaupun ia tidak jauh dari kita masing-masing, sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada seperti yang telah juga dikatakan oleh pujangga-pujanggamu. Ciptaan kesenian dan keahlian manusia. Dengan tidak memandang lagi zaman kebodohan, maka sekarang Allah memberitakan kepada manusia bahwa di mana-mana semua orang harus bertobat, karena Ia telah menetapkan suatu hari pada waktu mana Ia dengan adil akan menghakimi dunia oleh seorang yang telah ditentukannya. Sesudah ia memberikan kepada semua orang suatu bukti tentang hal itu dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati. Ketika mereka mendengar tentang kebangkitan orang mati, maka ada orang yang mengejek dan yang lain berkata, "Lain kali saja kami mendengar engkau berbicara tentang hal itu." Lalu Paulus pergi meninggalkan mereka. Tetapi beberapa orang laki-laki menggabungkan diri dengan dia dan menjadi percaya. Di antaranya juga Dionysius, anggota majelis Areopagus, dan seorang perempuan bernama Damaris, dan juga orang-orang lain bersama-sama dengan mereka. Kita lanjut bacaan yang kedua, kebodohan pemujaan patung. Bacaan dari kitab Yesaya bab 44 ayat 9 sampai 21. Orang-orang yang membentuk patung semuanya adalah kesia-siaan, dan barang-barang kesayangan mereka itu tidaklah memberi faedah. Penyembahan-penyembahan patung itu tidaklah melihat dan tidaklah mengetahui apa-apa. Oleh karena itu, mereka akan mendapat malu. Siapakah yang membentuk Allah dan menuang patung yang tidak memberi faedah? Sesungguhnya semua pengikutnya akan mendapat malu, dan tukang-tukangnya adalah manusia belaka. Biarlah mereka semua berkumpul dan bangkit berdiri. Mereka akan gentar dan mendapat malu bersama-sama. Tukang besi membuatnya dalam bara api dan menempanya dengan palu. Ia mengerjakannya dengan segala tenaga yang ada dalam tangannya. Bahkan ia menahan lapar sehingga habislah tenaganya, dan ia tidak minum air sehingga ia letih lesu. Tukang kayu merentangkan tali pengukur dan membuat bagan sebuah patung dengan kapur merah. Ia mengerjakannya dengan pahat dan menggarisinya dengan jangka. Lalu ia memberi bentuk seorang laki-laki kepadanya, seperti seorang manusia yang tampan, dan selanjutnya ditempatkan dalam kuil. Mungkin ia menebang pohon-pohon aras, atau ia memilih pohon saru atau pohon tarbantin, lalu membiarkannya tumbuh menjadi besar di antara pohon-pohon di hutan, atau ia menanam pohon salam, lalu hujan membuatnya besar, dan kayunya menjadi kayu api bagi manusia, yang memakainya untuk memanaskan dirinya. Lagi pula ia menyalakannya untuk membakar roti, tetapi juga ia membuatnya menjadi Allah, lalu menyembah kepadanya. Ia mengerjakannya menjadi patung lalu sujud kepadanya.
Setengahnya dibakarnya dalam api dan di atasnya dipanggangnya daging. Lalu ia memakan daging yang dipanggang itu sampai kenyang. Ia memanaskan diri sambil berkata, "Hah, aku sudah menjadi panas. Aku telah merasakan kepanasan api." Dan sisa kayu itu dikerjakannya menjadi Allah, menjadi patung sembahannya. Ia sujud kepadanya, ia menyembah dan berdoa kepadanya, katanya, "Tolonglah aku sebab engkaulah Allahku." Orang seperti itu tidak mengetahui apa-apa dan tidak mengerti apa-apa sebab matanya melekat tertutup, sehingga tidak dapat melihat dan hatinya tertutup juga, sehingga tidak dapat memahami, tidak ada yang mempertimbangkannya, tidak ada yang cukup pengetahuan atau pengertian untuk mengatakan, "Setengahnya sudah kubakar dalam api dan di atas baranya juga sudah kubakar roti, sudah kupanggang daging, lalu kumakan. Masakan sisanya akan kubuat menjadi dewa kekejian? Masakan aku akan menyembah kepada kayu kering?" Orang yang sibuk dengan abu belaka disesatkan oleh hatinya yang tertipu. Ia tidak dapat menyelamatkan jiwanya atau mengatakan, "Bukankah dusta yang menjadi peganganku?" Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Nah, anak-anakku yang terkasih, setelah membaca dua kisah kitab suci tadi, yakni dari kitab Kisah Para Rasul dan kitab Yesaya, sekarang kita akan berdiskusi. Silakan anak-anak membentuk dua kelompok, masing-masing 2 orang. Silakan menjawab pertanyaan yang sudah disediakan. Ada 6 pertanyaan. Silakan dijawab secara berkelompok ya, masing-masing 2 orang. Lalu selanjutnya ada tugas pribadi atau individu, itu silakan dikerjakan masing-masing. Untuk dipahami, keselamatan bisa diperoleh dari mana saja dan dengan cara apa saja, tetapi keselamatan yang paling sempurna hanya diperoleh dari Allah. Orang beriman percaya bahwa keselamatan yang didasarkan dari kekuatan lain bersifat semu dan tidak sempurna. Allah lah yang punya kuasa atas hidup dan mati, yang tidak pernah bisa diintervensi oleh manusia. Maka, bagi orang beriman, sumber keselamatan sejati adalah Allah. Dialah Alfa dan Omega. Allah adalah asal hidup manusia dan sekaligus tujuan maupun akhir perjalanan hidup mereka. B. Bahkan ketika manusia jatuh ke dalam dosa, Allah tetap setia untuk menyelamatkan manusia. Kasih Allah yang terbesar dinyatakan dengan mengutus putranya, anaknya yang tunggal, Tuhan kita Yesus Kristus, masuk ke dalam dimensi ruang dan waktu, kehidupan manusia untuk menyelamatkan manusia dari kuasa dosa dan maut. Ia rela menanggung penderitaan dan mengorbankan dirinya dengan wafat di salib demi menyelamatkan manusia dari dosa. Karena itu begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya padanya beroleh hidup yang kekal. Dari kitab Yohanes bab 3 ayat 16. C. Dalam hidup sehari-hari kita juga dapat merasakan tanda-tanda kasih Allah yang menyelamatkan melalui kehadiran orang tua, saudara, keluarga, guru, sahabat, dan sesama yang kita jumpai di sekitar kita. D. Menyadari akan begitu besar kasih Allah dalam upaya menyelamatkan manusia, maka manusia dituntut untuk menanggapinya dengan menyerahkan diri secara total kepada kehendak Allah. Yang terakhir, dalam hidup sehari-hari, kita dapat menanggapi kasih Allah yang menyelamatkan dengan berdoa dengan penuh iman, mengikuti perayaan Ekaristi, dan berbagi kasih kepada sesama yang kita jumpai, siapapun mereka tanpa memandang perbedaan. Kita dapat menyisihkan sebagian dari yang kita miliki untuk membantu mereka yang kekurangan, membantu teman kita yang kesulitan dalam memahami materi pelajaran sekolah, menjenguk dan mendoakan teman yang sakit, membesarkan hati mereka yang lemah karena penderitaan dan sebagainya. Sebagai bahan refleksi, silakan anak-anak duduk dengan tenang dan ciptakan suasana hening. Secara perlahan-lahan pejamkan matamu dan renungkanlah hal-hal berikut ini. Anak-anakku yang terkasih, kemajuan zaman yang demikian pesat tidak menjamin manusia lebih beriman. Mereka seringkali melupakan Tuhan dan menyandarkan hidupnya pada hal-hal yang bersifat duniawi. Mereka lupa bahwa Tuhanlah yang menciptakan alam semesta dan isinya.
Dialah yang memberikan nafas kehidupan. Tuhan penguasa alam semesta. Ketetapan adalah muhlak, tak dapat diganggu gugat oleh siapapun. Kehebatan manusia tidak pernah dapat menghentikan rencana Tuhan. Sadarkah kita akan hal itu? Apakah kita sungguh-sungguh menyerahkan hidup kita kepada Tuhan? Yakinkah kita bahwa Tuhan menjadi sumber keselamatan sejati bagi hidup kita? Marilah kita hening sejenak, kita refleksikan perjalanan hidup kita selama ini. Nah, anak-anakku yang terkasih, selesai sudah pelajaran kita hari ini tentang Allah adalah sumber keselamatan yang sejati. Semoga melalui pembelajaran kita hari ini, anak-anak semakin beriman kepada Yesus. Mari kita tutup kegiatan pembelajaran kita hari ini dengan doa bersama-sama. Silakan anak-anak kita berdoa bersama-sama. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang kekal dan berkuasa, Engkau adalah sumber kehidupan kami. Engkau adalah pusat hidup kami, dan Engkau adalah tujuan hidup kami. Tidak ada kekuatan lain selain yang berasal dari-Mu. Buat kami selalu hidup seturut dengan kehendak-Mu, sebab Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.